Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu clustering dengan menggunakan k-means. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ke k-means pada Microsoft Excel. Jadi kita melakukan operasi k-means dengan menggunakan Microsoft Excel. Pada video sebelumnya sudah kita bahas data yang diberikan, kemudian kita asumsikan sehingga menjadi data numerik seperti ini. Nah, jadi yang mana ini yang pertama adalah asumsi judul, kemudian asumsi pengarang, asumsi penjualan, sama harga. Semua diasumsikan sehingga menjadi data numerik. Nah, untuk algoritma k-means-nya yang pertama, tentukan nilai k-nya. K-nya berapa? Jadi misalkan kali ini saya menggunakan k-nya saya pilih 3. Kemudian langkah kedua, secara sembarang pilihlah k buah catatan dari sekian catatan yang ada sebagai pusat kelompok awal. Artinya kita pilih centroid sebanyak 3. Misalkan kali ini untuk centroid saya pilih T, kemudian saya pilih B, kemudian satu lagi karena kita 3 kan, saya pilih I. Ini saya pilih secara random. Nah, setelah kita pilih centroidnya, langkah selanjutnya yaitu untuk setiap catatan tentukan pusat kelompok terdekatnya dan tetapkan catatan tersebut sebagai anggota dari kelompok yang terdekat pusat kelompoknya. Nah, berarti maksudnya kita harus menghitung jarak setiap data. Jadi A, C, D, E, kita hitung jaraknya terhadap masing-masing titik pusatnya. Jadi misalkan saya buat tabelnya seperti ini. Jadi misalkan untuk centroid yang pertama saya namakan M1, centroid kedua saya namakan M2, centroid ketiga saya namakan M3. Lihat ya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat tabel ini. Jadi ini judul bukunya, kemudian jarak ke masing-masing centroid, kemudian cluster yang diikuti, jarak terdekat sama WCV-nya. Kita pilih centroidnya tadi B, I, T, B sama I kan. Berarti untuk A ini kita hitung jaraknya ke centroid pertama M1-nya ini, kemudian A terhadap centroid kedua, A terhadap centroid ketiga dengan menggunakan perhitungan jarak. Untuk perhitungan jarak, kita ada banyak pilihan untuk menentukan jarak yang dimaksud. Nah, jadi pernah kita bahas di KNN. Jadi distance-nya kita bisa pakai Euclidean, kita bisa pakai Manhattan atau Minkowski. Nah, umumnya kita gunakan Euclidean. Jadi kali ini saya akan menggunakan Euclidean juga. Euclidean itu kan rumusnya sama dengan akar dari penjumlahan selisih dari dua data dipangkatkan 2. Berarti ini kan sama dengan SQRT jarak A terhadap M1 kan. Berarti karena ini nanti centroidnya tetap M1 kan, berarti kita absolutkan seperti ini, kemudian dikurangi sama nilai A yang pertama, dipangkatkan 2, ditambah ini yang tengah, kita F4 karena centroidnya nilainya tetap ini, kemudian dikurangi ini, dipangkatkan 2, kemudian ditambah lagi sama 7 dari centroidnya, dikurangi sama 2 ini data di A, dipangkatkan 2. Oke, kita tutup. Hasilnya 18 sekian, Kemudian untuk M2 berarti jarak dari
A terhadap M2. Berarti sama dengan SQRT akar dari ini 19 dikurangi sama, kok 19 sih? Harusnya yang B3 nih, M2 ya. Jarak M2 terhadap A dikurangi sama 1 dipangkatkan 2 ditambah sama ini dikurangi sama 1 dipangkatkan 2 pangkat 2 ditambah lagi sama ini sentroid kedua di atribut ketiga dikurangi sama atribut ketiga data A dipangkatkan 2. Kemudian M3-nya, berarti jarak terhadap M3-nya, A terhadap M3 berarti sama dengan akar dari ini, data di M3, data di sentroid untuk atribut pertama, dikurangi sama atribut pertama pada data A, dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan 7 ini dikurangi sama 1 dipangkatkan 2 ditambah lagi dengan ini atribut ketiga pada sentroidnya dikurangi sama 2. Kalau masih ada tadi yang belum memperhatikan, kenapa harus dikasih tanda dolar seperti ini, Bu? Karena nanti karena di Excel kita mempermudah kan, kita bisa drag ke bawah, artinya nanti datanya yang B6, C6, D6 ini berjalan sesuai data yang ini. Tapi untuk yang B4, C4, D4 itu tetap, karena kita absolutkan dengan tanda dolar seperti dolar ini. Nah, kalau misalnya kita copy ke sini, nah, ini kan B2-nya tetap, ya kan? B2 jarak M1 dengan B. Nah, ini jarak B terhadap B pasti 0 kan? Nah, oke, nanti kita lanjutkan. Sekarang kemudian kita cari jarak terdekatnya. Berarti kita cari jarak terdekat apakah data A itu terdekat dengan M1, M2, atau M3. Berarti kita cari nilai minimum dari perhitungan jarak kita tadi. Jarak terhadap M1 sampai M3. Nah, yang terdekat ternyata ini. Nah, berarti ini kita copy saja ya ke bawah. Oke, jarak terdekatnya juga kita copy. Kemudian kalau jarak terdekatnya sudah kita copy, klaster yang diikuti karena yang minimum adalah di M2, jarak terhadap M2 berarti ini yang kita ikuti adalah M2. Berarti kita namakan 2 saja. Berarti kita bisa pakai fungsi if. Jika ini jarak terdekatnya itu sama dengan M1, maka kita tuliskan 1. Kemudian jika nilai L3 ini sama dengan jarak terhadap M2, maka kita tuliskan 2. Tapi kalau tidak, kita tuliskan selain itu kita tuliskan 3. Nah, karena jarak terdekatnya itu terdekat dengan M2, berarti klaster yang diikuti adalah klaster 2.
Nah, kalau misalkan yang bawah jarak terdekatnya juga di M2, maka klaster 2 juga. Nah, kalau untuk data yang G, dia terdekatnya ke M3, berarti klaster yang diketahui adalah klaster 3. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya kita hitung WCV-nya. WCV-nya ini didapatkan dari jarak terdekat dipangkatkan 2. Berarti sama dengan jarak terdekat dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian kita total semuanya yang ini. Kita total pakai penjumlahan sum. Oke. Kemudian kita hitung rata-ratanya juga. Oke, fungsi average. Oke. Tadi kalau WCV adalah kuadrat dari jarak terdekat, ya kan? Sekarang untuk iterasi pertama ini, kita selain WCV, kita hitung BCV-nya. Ya, seperti algoritmanya tadi. Nah, BCV ini adalah jarak setiap sentroidnya. Jadi jarak setiap sentroid yang kita pilih tadi. Gimana cara menghitungnya? Sama jaraknya, berarti sama dengan SQRT. Jadi misalkan ini B2 terhadap B3. Ini ya, jarak sentroid M1, M2. Kemudian dipangkatkan 2. Kemudian ditambah sama ini dikurang ini, dipangkatkan 2, ditambah sama D2, D2 dikurangi D3 dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya ditambah dengan jarak misalkan M1 ke M3. Berarti SQRT dari M1 berarti terhadap M3 ya. Angkatkan 2 ditambah sama 1 dikurang 7 dipangkatkan 2 ditambah 7 dikurang 1 nya ini ya, dipangkatkan 2. Ini adalah jarak M1 terhadap M2, kemudian ditambah dengan jarak M2 terhadap M3. Belum kan tadi? Jarak M2 terhadap M3. Hasilnya adalah 40,36 seterusnya.
Kemudian WCV-nya itu sama dengan perhitungan kita tadi. Kemudian kita hitung rasionya, rasio dari BCV dibagi dengan rasio dari BCV dan WCV. Berarti ini sama dengan BCV dibagi WCV-nya. Hasilnya adalah 0,114 dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai rasio kita. Kemudian dari sini kita bisa buat tabel hasil klaster tadi. Jadi A, B, C, D sampai F dia masuk ke klaster 2. Kemudian G sampai O dia masuk ke klaster 3, P sampai T dia masuk ke klaster 1. Sehingga bisa kita namakan seperti ini. Jadi klaster 1 itu ada 5 anggota dari P sampai T, klaster 2 ada 6 anggota dari A sampai F, kemudian klaster 3 ada 9 anggota dari G sampai O. Nah, selanjutnya kita update setelah kita dapatkan nilai BCV, WCV, kemudian rasionya, ini kan awal ya, iterasi pertama masih pertama. Selanjutnya kita update centroidnya, yang awalnya tadi centroidnya ini. Sekarang kita update centroidnya ini dengan kita hitung rata-rata dari masing-masing hasil centroid yang hasil cluster yang kita dapatkan tadi. Jadi M1 kita update centroidnya dari rata-rata data P sampai T. Berarti ini, bentar ini saja, saya tulis di sampingnya saja ya. Centroidnya. Nah, tadi kan untuk cluster 1 itu kan P sampai T ya. Berarti untuk update centroid dari M1 itu adalah rata-rata dari data P sampai T. Kemudian untuk M2 berarti yang klaster kedua adalah A sampai F ya kan? Berarti A sampai F. Berarti ini sama dengan rata-rata dari data A sampai F. Kemudian yang untuk M3 berarti M3 itu dari G sampai O. Berarti dari G sampai O. Lupa average-nya. Nah, berarti ini adalah centroid baru. Baru setelah kita dapatkan centroid baru, kita hitung lagi jarak data ini terhadap centroid baru. Kita lanjutkan di iterasi 2. Centroid barunya ini kita dapatkan dari tadi perhitungan. Oke, kita update dulu bentar. Di iterasi 2 berarti ini kita update dulu sesuai perhitungan kita tadi. Kita paste the value-nya aja. Nah, selanjutnya kita hitung caranya sama dengan yang sebelumnya tadi. Kita hitung jarak setiap data ke centroidnya sehingga didapatkan BCV, WCV, kemudian rasionya. Selanjutnya perhatikan kalau sudah dihitung seperti tadi. Kemudian di iterasi kedua kita lihat rasionya. Rasionya tadi di iterasi pertama adalah 0,114, sedangkan di iterasi kedua adalah 0,177. Berarti lebih besar. Kalau masih rasionya lebih besar, berarti kita harus lanjutkan ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga kita update lagi centroidnya. Misalkan di centroid ketiga didapatkan hasil ini. Berarti
di iterasi ketiga kita hitung jaraknya juga berdasarkan sentrat yang diupdate tadi, sehingga didapatkan rasionya 0,17742 dan seterusnya. Ternyata di iterasi kedua sama iterasi ketiga nilainya sama. Berarti kalau nilainya sama untuk rasionya, iterasi ketiga kita hentikan. Berarti ini sudah optimal untuk nilai klasternya. Untuk klasternya berarti kita dapatkan anggota dari klaster pertama itu adalah PQRST, kemudian anggota dari klaster kedua adalah GHIJ sampai O, anggota dari klaster ketiga adalah A, B, C, D, E, F. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita kembalikan lagi ke awal. A, B, C, D, E, F itu adalah data apa tadi, kemudian GHIJ, KL, MNO data apa, QRST berdasar data apa. Kalau misalkan kita cek ya, kalau misalkan kita cek tadi berhenti di iterasi ketiga kan. Nah, ini saya hide dulu supaya tertutup. Nah, kalau kita hitung, kalau kita lihat berarti berarti buku A sampai F ini dia klaster ketiga, kemudian G sampai O dia klaster kedua, buku P sampai T ekonomi nama-nama Islam, kemudian tuntunan mandi, kemudian surat Yasin, juz amma itu masuk ke PQRST. Nah selanjutnya kalau sudah seperti itu, selanjutnya untuk kita ngapain mulai ini hasil klasternya lah. Selanjutnya kita analisis sesuai kebutuhan kita. Jadi misalkan kalau kita mau kita gunakan klaster pengetahuan, berarti kita tinggal analisis. Kita analisis A, B, C sampai F dia kenapa mengelompok menjadi satu, kira-kira apanya ya yang mirip. GHIJ, KL, MNO kira-kira apanya yang mirip ya. PQRST juga apanya yang mirip dari masing-masing atributnya. Oke. Karena ini datanya masih sangat sederhana ya, jadi mungkin tidak terlalu terlihat, jadi kita nggak bisa tahu kira-kira mengelompok berdasarkan apa, tapi perlu kita analisis, kita lihat lagi. Misalkan kita kembalikan ke data awal tadi, kita analisis kira-kira berdasarkan murahnya atau berdasarkan tingkat penjualannya atau apanya kira-kira dia mengelompok. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, semoga apa yang saya sampaikan dipahami. Kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanya-tanya langsung ke saya, bisa via WA boleh, via email boleh, atau secara langsung juga boleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.